Just the guitar, okay, cool. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. Perkenalkan, nama saya Rahel Margaret Safari, NRP 22-2020-078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fauzan dengan NRP 22-20-093 dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimanto Rosyati Dirgantara dengan NRP 22-20-20-096. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Rafi Fauzan dari kelas B dengan NRP 22-2020-06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Arianto, NRP 22-2015-270. Di sini saya akan menjelaskan tentang solar home system. Secara umum, energi diterjemahkan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia membutuhkan energi. Energi juga merupakan salah satu dari 3 syarat jika suatu negara ingin menjadi negara maju, selain pangan dan air. International Energy Agency mendefinisikan ketahanan energi sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Ukuran yang dipakai untuk menilai suatu negara dikatakan memiliki ketahanan energi apabila memiliki pasokan energi untuk 90 hari kebutuhan impor setara minyak. Ketahanan energi dianggap penting karena energi merupakan komponen penting dalam produksi barang dan jasa. Segala bentuk gangguan yang dapat menghambat ketersediaan pasokan energi dalam bentuk bahan bakar primer seperti BBM, gas dan batu bara maupun kelistrikan dapat menurunkan produktivitas ekonomi suatu wilayah, dan jika magnitud gangguan sampai pada tingkat nasional dapat membuat target pertumbuhan ekonomi meleset dari yang ditetapkan. Mengacu kepada konsep ketahanan energi yang didefinisikan oleh IEA di atas dan merujuk kepada teori dasar mikroekonomi, menurut penulis ada 3 komponen dasar dalam menjaga keberlangsungan pasokan energi, yaitu 1. Estimasi permintaan energi yang presis sebagai dasar perencanaan penyediaan pasokan energi. 2. Kehandalan atau reliability pasokan energi yang diusahakan oleh badan usaha. Dan nomor 3, harga energi yang menjadi sinyal bagi badan usaha untuk masuk dalam penyediaan energi. Harga energi menjadi begitu penting karena akan digunakan oleh pihak produsen dalam menghitung estimasi imbal hasil atas investasi yang dikeluarkan dalam menyediakan energi. Salah satu usaha yang dilakukan untuk ketahanan energi ini adalah dengan cara menggunakan energi baru dan terbarukan atau tidak akan ada habisnya seperti cahaya matahari. Cahaya matahari ini dimanfaatkan menjadi energi listrik melalui solar home system, salah satunya yang ada di perkampungan Cari ini. Solar Home System SAS adalah sistem PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang menawarkan solusi penyediaan sumber listrik yang praktis dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan listrik atau peralatan rumah tangga, penerangan komputer, dan lain-lain, terutama pada daerah yang belum terjangkau. Jaringan listrik PLN SAS biasanya terdiri dari 1 atau lebih modul panel surya. Kontrol yang mendistribusikan pengaturan arus untuk melindungi baterai dan peralatan dan kerusakan. Baterai atau aki untuk menyimpan energi digunakan malam hari atau matahari atau saat matahari tidak bersinar, dan inverter untuk menghasilkan tegangan output 220 volt. Melalui program ini diharapkan dapat memanfaatkan sumber EBT dengan lebih efektif dan mempercepat tercapainya target 25% EBT dalam
Bauran Energi Nasional tahun 2025. Solar home system ini dapat dikatakan sebagai infrastruktur berkelanjutan karena mengandung prinsip-prinsip untuk mengembangkan energi. Pertama, availability, yaitu bagaimana membuat energi dapat dengan mudah tersedia bagi masyarakat. Kedua, affordable, atau energi yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Prinsip ketiga, sustainable, yaitu energi yang berkelanjutan. Dan keempat itu simplicity atau simple. Salah satu ciri khas Indonesia menurut Wiratmaja, kita kerap kali membuat peraturan yang membuat banyak hal menjadi kompleks, misalkan membuat perizinan sedemikian rupa sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk membuat surat izin keluar. Terakhir, membangun infrastruktur. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur energi. Sekarang yang B, kontribusi ke SDGs. Solar home system di perkampungan cari telah memenuhi beberapa tujuan yang tersedia dalam Sustainable Development Goals, yaitu energi bersih, clean energy, melalui energi baru dan terbarukan, tidak memiliki emisi besar secara signifikan. 2. Hal terjangkau dan dalam jangka waktu yang panjang. 3. Ramah lingkungan. 4. Pembangunan berkelanjutan. Dan 5. Tidak memiliki residu atau limbah. Ya, makasih. Dalam kasus ini, stakeholder terkait merupakan pemerintah yang mengadakan program dan juga membuat kebijakan. Pemerintah juga melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM yang menyumbangkan sebanyak 25 paket solar home system kepada pemukiman tersebut. Kelanjutan dari kasus ini, solar home system di perkampungan Cari memiliki tujuan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dengan adanya panel surya yang diberikan pemerintah berupaya memberikan pengarahan kepada masyarakat tata cara perawatan panel surya agar bertahan lama. Yang dapat dicontoh dari kasus ini, solar home system sangat baik untuk digunakan di permukiman maupun sektor industri di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang terkena sinar matahari hampir sepanjang tahunnya. Maka dari itu, solar home system merupakan solusi yang tepat untuk menggunakan energi baru dan terbarukan yang tidak akan ada habisnya dan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang solar power system di perkampungan. Ini adalah sebagian contoh solar power system di perkampungan. Seperti yang kita tahu, solar power system atau bisa disingkat SPS memiliki banyak manfaat, begitu juga bagi masyarakat di perkampungan. Seperti masyarakat yang terletak di daerah RT 2 Padukuhan Danggolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, yang terletak tidak jauh dari garis pantai. Bisa juga disebut daerah yang jauh dari kota atau pemukiman padat penduduk yang sudah ada aliran listrik atau dari PLN. Akses PLN di desa tersebut baru ada sejak tahun 2012 karena lokasinya yang cukup jauh dari pemukiman padat. Namun pada tahun 2009 Kementerian ESDM telah memberi anggaran kepada masyarakat di daerah tersebut untuk menghibahkan pembangkit listrik tenaga surya atau bisa disebut SPS. Masyarakat tersebut pun sangat berantusias karena sangat bermanfaat bagi masyarakat tersebut untuk penerangan, juga untuk
seperti membantu alat-alat rumah tangga untuk magicom ataupun alat setrika menggunakan tenaga surya atau bisa disebut SPH. Itu adalah sebagian contoh dari penggunaan SPH di pemukiman. Terima kasih. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my